Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam dan melihat kaum yang disiksa. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Perjalanan Isra Mi'raj berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam alaihissalam dan para nabi lainnya. Beliau juga menyaksikan rintihan kaum yang disiksa. Ketika pintu langit dibuka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj melalui tangga yang tidak pernah seorang makhluk naik tangga yang lebih indah darinya. Anak tangganya terbuat dari perak dan emas. Tangga tersebut berasal dari surga Firdaus, berhiaskan permata. Sebelah kanan dan kirinya dijaga malaikat. Maka naiklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril hingga sampai ke sebuah pintu dari pintu-pintu langit dunia yang dikenal dengan pintu Hafadah. Pintu langit ini dijaga oleh malaikat bernama Ismail, dan ia adalah penjaga langit dunia, bersemayam di udara, tidak pernah naik ke langit dan tidak pernah turun ke bumi, kecuali di hari wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki bawahan 70.000 malaikat, dan setiap satu dari bawahannya memiliki 70.000 tentara malaikat. Ketika keduanya masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam dengan bentuk sebagaimana keadaannya saat diciptakan Allah. Disodorkan kepadanya arwah para nabi dan keturunannya yang mukmin. Maka Nabi Adam berkata, "Arwah yang suci dan jiwa yang suci, jadikanlah mereka di Iliyin atau tempat yang tinggi di surga." Lalu disodorkan kepadanya arwah dari keturunannya yang kafir. Maka Nabi Adam berkata, "Arwah yang kotor dan jiwa yang kotor tempatkanlah di Sijjin atau tempat paling bawah di Jahannam." Di samping kanan dari arwah-arwah, satu pintu keluar darinya bau yang sangat harum wanginya. Dan di samping dari arwah-arwah itu, ada satu pintu yang keluar darinya bau yang sangat busuk. Apabila ia menoleh ke kanannya, ia tersenyum gembira, dan jika menoleh ia ke samping kirinya, ia sedih dan menangis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepadanya, dan Nabi Adam menjawab salamnya kemudian berkata, "Selamat datang untukmu wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Siapa ia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ia adalah ayahmu Nabi Adam, dan arwah itu adalah anak keturunannya. Yang berada di sebelah kanannya adalah calon penghuni surga, yang berada di kiri adalah calon penghuni neraka. Apabila ia menoleh ke kanannya, ia tersenyum gembira, dan jika menoleh ke kirinya, ia sedih dan menangis. Pintu yang di samping kanannya adalah pintu surga, yang jika ia melihat keturunannya memasukinya, maka ia tertawa gembira. Pintu di samping kirinya adalah pintu neraka. Jika ia melihat keturunannya memasukinya, maka ia sedih dan menangis." Di perjalanan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan tempat makan yang dihidangkan potongan daging lezat yang tidak didekati oleh seorang pun. Ada juga tempat makan yang dihidangkan daging busuk yang dikerubungi oleh manusia yang banyak. Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal kepada sesuatu yang haram." Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa gerangan mereka itu wahai malaikat Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perzinaan. Mereka menghalalkan perkara yang telah Allah haramkan bagi mereka, sedangkan perkara yang Allah telah halalkan bagi mereka, mereka tinggalkan." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok kaum yang perut mereka sangat besar bagaikan rumah. Di dalam perut mereka, ular-ular ganas mencabik lambung mereka yang terlihat dari luar perut mereka. Setiap kali salah seorang dari mereka mencoba bangkit berdiri, maka ia selalu tersungkur jatuh dan seraya berkata, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat."
Mereka berada di jalan Firaun dan pengikutnya, dan mereka diinjak-injak oleh setiap yang melalui mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka itu sebagian dari umatmu yang melakukan praktek riba dan memakan harta riba. Mereka tidak berdiri melainkan bagaikan orang yang kesurupan setan." Di perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksikan sekelompok kaum yang bibir mereka seperti bibir unta. Ketika mulut mereka dibuka, lalu dimasukkan ke dalamnya batu yang amat besar. Dalam riwayat lain disebutkan, ditelankan ke dalam mulut mereka batu yang besar dari neraka jahanam, membakar dan merobek-robek bagian dalam tubuh mereka hingga tembus dari bagian bawah tubuh mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dan sesungguhnya harta anak yatim yang mereka makan di dalam perut mereka itu adalah api jahanam, dan sungguh mereka akan membusuk di dalam neraka." Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok wanita yang sedang digantung dengan diikat payudara mereka. Sekelompok wanita lain digantung terbalik dengan kaki di atas. Nabi pun bertanya, "Wahai Jibril, siapakah gerangan mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah wanita-wanita yang melakukan perzinaan dan membunuh anak mereka." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok kaum yang sedang dipotong-potong daging dari bagian tubuh mereka. Kemudian daging mereka dijejalkan untuk dimakannya, sambil diserukan kepada mereka, "Makanlah dagingmu sebagaimana kamu makan daging saudaramu." Maka Nabi bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah sekelompok umatmu yang suka mencela, memfitnah, dan mengolok-ngolok kejelekan orang lain dengan kedipan mata mereka dan ucapan mereka." Di perjalanan Nabi juga menyaksikan sekelompok orang pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim dengan cara zalim, dan para penzina, serta pelaku kemaksiatan lainnya dalam keadaan yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari apa yang telah disaksikan dalam perjalanan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit kedua. Setelah masuk ke langit kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dua saudara sepupu, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Pakaian dan rambut keduanya sangat mirip, dan bersama mereka sekelompok dari kaum mereka. Sahabat pena pencari hikmah, Nabi Isa bertubuh sedang dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rambutnya lurus dan kulitnya mendekati putih kemerahan seperti seorang yang baru keluar dari mandi uap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi Isa itu mirip dengan sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sakafi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi salam kepada keduanya, dan Nabi Isa dan Nabi Yahya menjawab salamnya serta menyambut dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu mereka mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ketiga. Setelah masuk ke langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan bersamanya sekelompok dari kaumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepadanya, dan Nabi Yusuf menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Yusuf mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Sahabat pena pencari hikmah, sesungguhnya Nabi Yusuf telah dianugerahkan Allah setengah dari ketampanan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia paling indah yang pernah diciptakan Allah, dan Allah menjadikan ketampanan dan keindahannya di atas seluruh manusia, bagaikan rembulan di malam purnama antara bintang-bintang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa ia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ia adalah saudaramu Nabi Yusuf alaihissalam."
Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit keempat.